Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga diberikan kesehatan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ragam mata pelajaran. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas tengah semester filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rusmanto Eskom MAG. Ragam mata pelajaran terbagi atas media pembelajaran, yaitu merupakan suatu alat atau perantara yang berguna untuk memudahkan proses belajar mengajar dalam rangka mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa. Hal ini sangat membantu guru dalam mengajar dan memudahkan siswa menerima dan memahami pelajaran. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar juga dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru bagi siswa, membangkitkan motivasi belajar. Selain dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, pemakaian atau pemanfaatan media juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran. Media yang dimanfaatkan memiliki posisi sebagai alat bantu guru dalam mengajar, misalnya grafik, film, slide, foto, serta pembelajaran dengan menggunakan komputer. Gunanya adalah untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Media pendidikan berguna untuk yang pertama, menimbulkan kegairahan belajar. Yang kedua, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang ketiga, memungkinkan anak didik belajar sendiri menurut kemampuan minatnya. Berdasarkan manfaat tersebut, nampak jelas bahwa media pembelajaran mempunyai andil yang besar terhadap kesuksesan proses belajar mengajar. Semakin adanya orang akan pentingnya media yang membantu pembelajaran sudah mulai dirasakan. Pengelolaan alat bantu pembelajaran sudah sangat dibutuhkan, bahkan pertumbuhan ini bersifat gradual. Adapun media pembelajaran mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata tertulis atau lisan berkala. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar yaitu yang pertama ada pesan. Di dalamnya mencakup kurikulum, GBPP, dan mata pelajaran. Selanjutnya ada orang. Di dalamnya mencakup guru, orang tua, tenaga ahli, dan sebagainya. Selanjutnya bahan. Merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, program slide, alat tenaga, dan sebagainya. Selanjutnya ada alat. Yang dimaksud di sini adalah sarana printing atau untuk menyajikan bahan pada butir ketiga di atas tadi. Di dalamnya mencakup proyek OHP, slide, film, tape record, dan sebagainya. Selanjutnya ada teknik. Yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan, simulasi, tanya jawab, dan sebagainya. Apa itu ragam pembelajaran? Media pembelajaran tidak hanya terpaku terhadap apa yang akan menjadi penunjang dalam penyampaian informasi saja. Apapun itu selagi dia bersifat untuk membantu atau sebagai fasilitator dalam penyampaian informasi, itu bisa dikatakan media. Seperti benda mati atau hidup, bisa berupa teknologi dan lain-lain. Itu semua tergantung bagaimana
Seorang pendidik melakukan penjelasan verbal terhadap benda atau sesuatu yang mereka bawa dalam penyampaian sebuah informasi. Ragam media pembelajaran akan menjadi suatu aspek penting dalam mendukung penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien agar tidak terkesan monoton. Maka dari itu, pembaca yang utama kelak akan menjadi seorang pendidik yang seharusnya bisa memperhatikan di sekeliling. Banyak hal yang dapat kita jadikan sebuah media pembelajaran bagi anak didik, dan itu semua tergantung bagaimana cara kita sebagai calon pendidik menyiasatinya. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur yang sangat penting, yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Salah satu metode tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, media memiliki manfaat dan fungsi sebagai sarana bagi guru dan dapat menyampaikan materi pelajaran menjadi lebih menarik. Tidak hanya monoton, siswa tidak hanya diajak untuk berhayal dan membayangkan saja, tetapi siswa dapat melihat kenyataan walaupun hanya melalui gambar ataupun video. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.